Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karifal dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam dari kelas MPI 1C. Sebelumnya di sini saya akan membuat atau berwawancara dengan beberapa narasumber tentang pendidikan kewarganegaraan. Baik, simak video berikut ini. Menurut penjelasan pasal 2 Peraturan Penutup Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang yang bersangkutan. Menurut UU KRI, kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan negara. Pengertian warga negara dibedakan menjadi dua, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Sedangkan kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Selanjutnya, kewarganegaraan dalam arti formil dan material. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan, sedangkan kewarganegaraan dalam arti material menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya, karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM tersendiri pada prinsipnya tidak dapat dicabut, seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memberikan acuan dalam penghormatan terhadap HAM, diantaranya pada pasal 28H ayat 1 yang menegaskan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, sekarang tentang demokrasi. Demokrasi adalah sebuah kekuasaan yang berada di tangan rakyat atau pemerintahan rakyat. Maksud dari pemerintahan rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Jadi sistem demokrasi ini adalah sebuah bentuk sistem pemerintahan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah. Lalu, apa hubungannya demokrasi dengan rule of law, yaitu kekuasaan Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth. Bukan demokrasi yang ugal-ugalan atau demokrasi dagelan atau demokrasi yang manipulatif. Nah, dengan berkehidupan bernegara, kesadaran setiap warga negara itu harus ditingkatkan. Sebagai warga negara yang baik, tentu akan sadar hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tertuang jelas berbagai macam bidang dalam sendi-sendi kehidupan warga negara. Contohnya seperti pemilu dan juga hal-hal yang sifatnya ada sangkut pautnya antara warga negara dengan sistem pemerintahan. Nah, baik, setelah tadi penjelasan tentang pendidikan kewarganegaraan, HAM, rule of law, dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara, sekarang saya sudah bersama siapa teh? Saya Kurnia Gusti dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Psikologi, semester 3. Nah, baik. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Teh Kurnia Gusti dari Universitas Buana Perjuangan. Katanya, wah, hebat sekali ya. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Baik, ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan? Jadi, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang paling mengingatkan kepada kita semua bahwa pentingnya dalam nilai-nilai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, agar setiap apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa, dan agar kita tidak melenceng dari yang diharapkan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mengapa pendidikan kewarganegaraan perlu dipelajari sampai ke perguruan tinggi? Mungkin karena dengan diadakannya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, mengharapkan mahasiswa bisa memiliki rasa kebangsaan, rasa cinta akan tanah air, serta memiliki rasa menghargai terhadap perjuangan para pahlawan yang telah gugur untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Dengan hal tersebut, diharapkan mahasiswa dapat menerapkan tugasnya dan ilmunya serta tanggung jawab.
sehingga mampu untuk mewujudkan nilai-nilai dasar dan perjuangan bangsa Indonesia. Oke, nah jadi sampai ke perguruan tinggi pun sifat kewarganegaraan itu harus dipakai ya, harus diterapkan ya. Iya, karena berkebangsaan itu sangat penting dan berkewarganegaraan itu sangat penting bagi warga negara Indonesia ya kita. Tentu saja. Dilanjut ke pertanyaan yang ketiga. Selanjutnya yaitu menurut Anda atau menurut Teteh ya, apa sih sebenarnya tujuan yang hendak dicapai dengan pendidikan kewarganegaraan? Mungkin tujuan pendidikan kewarganegaraan sendiri yaitu untuk berpartisipasi serta bertanggung jawab agar nanti dalam kehidupan politik baik masyarakat lokal maupun masyarakat nasional. Ya, jadi kita sebagai warga negara tidak hanya diam saja ya, berarti harus ada partisipasinya di tingkat lokal maupun nasional ya. Apalagi dalam politik. Iya. Pertanyaan terakhir nih, bagaimana cara Anda untuk mengimplementasikan nilai-nilai kewarganegaraan? Mungkin untuk mengimplementasikan di lingkungan sekolah bisa mewujudkan lewat pengibaran upacara bendera merah putih. Seperti bagaimana kita pada saat upacara berlangsung selalu dituntut untuk selalu bersikap khidmat. Sedangkan untuk di lingkungan kampus sendiri bisa kita menerapkannya lewat pemilihan BEM dan yang sebagainya. Jadi kalau kita pas upacara itu kan harus khidmat ya, sebagai warga negara itu gitu ya. Menunjukkanlah rasa bangga kita menjadi warga negara Indonesia yang khidmat atas aturan-aturan ya yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi kita menghargai ya. Secara khidmat itu kita berarti menghargai para pahlawan yang telah berjuang. Terus di kampus juga tadi misalkan pemilihan BEM atau hima ya, bisa ya hima. Bisa juga. Oke. Sebelumnya sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Teh Kurniawati ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk matkul kewarganegaraan ini ya. Terima kasih banyak Teh atas waktunya. Sama-sama. Ya, insya Allah kita kembali lagi atau bertemu lagi dengan lain sesi atau lain acara ya. Baik, sekarang saya sedang bersama narasumber yang kedua, yaitu selaku dosen tetap STAI Al-Muhajirin Purwakarta, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, yaitu Mr. Khalil Rahman, SPD MPD. Baik, untuk mengefisiensi waktu, ke pertanyaan selanjutnya bisa Mister? Silakan. Yaitu sebagai warga negara, apa pendapat Mister mengenai demokrasi? Baik, saya coba ulas tentang demokrasi. Berbicara tentang demokrasi, khususnya di negara kita Indonesia, secara historis memiliki 3 dekade. Dekade pertama yaitu demokrasi parlementer, selanjutnya demokrasi Pancasila, pasca demokrasi Pancasila Orde Baru ya. Dan yang ketiga itu demokrasi Pancasila pasca reformasi sampai sekarang. Secara teoritis, demokrasi itu kan memiliki 2 makna yang berbeda. Satu, pemerintahan, yang kedua rakyat. Yang dimaksud demokrasi itu bentuk pemerintahan yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat atau menyampaikan usulan. Kalau berbicara demokrasi itu berbicara luas tentang negara dan juga kebangsaan. Nah, demokrasi di Indonesia itu tidak hanya pemilihan. Kalau kita cermati sistem pemilihan di berbagai negara, yang paling demokrasi itu di Indonesia. Amerika pun juga, meski negaranya maju ya, demokrasi, tapi tidak sedemokrasi Indonesia. Karena seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih, ya, dia bebas dengan asas jujur, adil, rahasia berdasarkan
hati nuraninya untuk memilih siapa saja yang akan menjadi perwakilan atau menjadi pemimpin di daerah atau di negaranya. Selanjutnya kalau misalkan kita lihat proses demokrasi di Indonesia pada saat ini tandai dengan revolusi industri ya 4.0 atau 5.0 di negara-negara maju, sehingga proses demokrasi Indonesia itu tentu mengalami perubahan yang sangat signifikan, utamanya di ruang lingkup warga negara atau masyarakat dalam memberikan pendapat atau usulan-usulan ya aspirasi terkait keadaan negara, baik dari aspek sosial, aspek ekonomi, ya, aspek politik, sosial, budaya dan sebagainya. Namun yang harus dicermati pula ya proses demokrasi saat ini, karena tadi adanya revolusi industri 4.0 ya, segala sesuatu itu terintegrasi dengan internet ya, teknologi. Masyarakat Indonesia sekarang ini sudah banyak bahkan dari kaula tua, muda, dewasa, remaja ya, bahkan anak-anak sekalipun mereka sudah menggunakan yang namanya smartphone, sehingga mereka lebih luasa untuk memberikan pendapat-pendapat, bahkan kritikan ya, kritikan kepada pemerintah ya, baik kritikan yang menyindir ya, membangun ya, bahkan macam-macam ya, kritikan pedas sekali ya. Namun tidak sedikit pula karena bebasnya masyarakat berpendapat di media sosial yang ditujukan kepada pemerintah, justru yang pada akhirnya itu banyak terjadi pelanggaran dalam sistem demokrasi itu. Dalam arti penyampaian pendapat itu tidak menyesuaikan dengan norma ataupun adab, sehingga terjadi yang namanya bullying, bahkan hoax terhadap kebijakan ataupun peran pemerintah di Indonesia. Sehingga UIT ya, banyak sekali menjerat para warga negara ya, yang menggunakan teknologinya dengan dalih demokrasi, menyampaikan pendapat, dan pendapat itu ya di luar daripada ketentuan-ketentuan atau undang-undang yang berlaku. Artinya melampaui batas berkaitan dengan proses demokrasi di Indonesia. Sebetulnya ya ada sisi negatifnya, ya ada juga sisi positifnya. Ya, gimana kita menggunakan kan teknologi itu sifatnya netral ya, seperti pisau. Kalau pisau itu digunakan oleh penjahat bisa melukai orang lain, terjadi kriminal ya, bahkan bisa merenggut nyawa. Kalau misalkan pisau itu digunakan oleh seorang toki yang handal, akan menghasilkan sajian makanan yang menarik dan lezat. Baik, tadi sudah dijawab mengenai demokrasi dari zaman dahulu sampai sekarang harus menjadi suatu elemen-elemen penting bagi kita sebagai warga negara, apalagi di zaman era society kita harus bagaimana bijak dalam menggunakan teknologi dalam melakukan proses demokrasi, kira-kira seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu lalu seberapa penting konsep kewarganegaraan di kalangan dosen seperti ini, Mister? Kewarganegaraan? Iya. Kan tadi demokrasi, sekarang mengenai kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Kalau bagi saya di dunia akademisi, ya, saya setiap waktunya berhadapan dengan para mahasiswa, ya, para kaum intelektual, justru kewarganegaraan ini sangat penting untuk terus disampaikan kepada mereka supaya jadi tuntunan bagi para mereka, ya, baik dalam statusnya menyandang predikat sebagai mahasiswa ataupun setelahnya. Nah, karena bagi mereka mahasiswa banyak terlibat di organisasi-organisasi, banyak terlibat di organisasi di luar kampus, sehingga kewarganegaraan ini harus dijaga, ya,
dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kalau kita cermati juga, kewarganegaraan ini di ruang lingkup pendidikan, baik di perguruan tinggi atau bahkan di satuan pendidikan ya, itu kan menjadi pelajaran yang harus disampaikan kepada murid-murid ya. Dan bedanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini berbeda dengan mata pelajaran lain dalam kompetensi inti ya, dan juga kompetensi dasar. Kalau kewarganegaraan itu kan memiliki 4 kompetensi inti: sikap ya, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Karena memang dalam kewarganegaraan ini, karena kita teorinya atau paradigma besarnya itu kan harus berdasarkan Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa, maka kewarganegaraan ini ya ada aspek spiritualnya, ada aspek sosialnya. Jadi bersangkutan dari mata kuliah misalkan kewarganegaraan sampai ke pendidikan agama juga itu harus bersangkutan, harus ada ada apa feedbacknya satu sama lain, seperti itu kira-kira. Berarti ya sampai tingkat perguruan tinggi itu sangat penting sekali. Karena itu menjadi mata kuliah umum yang harus diikuti seluruh mahasiswa di masing-masing prodi. Ya, apalagi kita dari sekolah dasar, SMP, SMA, nah itu kan sering ada mata kuliah kewarganegaraan ya. Sebagai bekal mereka untuk bersikap secara spiritual dan bersikap secara sosial. Bekal pengantar bagi mereka dalam berbangsa dan bernegara. Apalagi kan kalau misalkan di pendidikan agama Islam itu diajarkan ya oleh firman Allah bahwa manusia itu diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bernegara-negara, karena tujuannya dita'aruf untuk saling mengenal satu sama lain. Makanya kewarganegaraan ini penting. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, tadi pertanyaan atau sudah dijawab mengenai konsep kewarganegaraan secara gamblangnya luas sekali. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga. Nah, jadi tugas kita harus mengimplementasikan rasa kewarganegaraan tersebut secara baik dan benar. Yang terakhir, pertanyaan dari saya Mister, bagaimana implementasi dari nilai-nilai kewarganegaraan tersebut dan apa cara pengaktualisasiannya yang telah Mister capai dan apa harapan ke depannya? Ya, menarik. Saya pribadi secara profesi tidak hanya sebagai akademisi ya, tapi juga saya menjadi mitra di pemerintahan ya. Kalau di daerah saya ini, saya dan juga kepala desanya menggagas konsep santri raksa desa. Artinya bisa dijelaskan mengenai visi misi. Sarades ini memiliki visi dan misi ya, sebagai organisasi. Ya, visi misi di organisasi pesantren yang diantara tujuannya itu bagaimana menyiapkan santri sebagai milenial untuk siap menjadi generasi penerus yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, Sarades ini atau santri raksa desa ini tujuannya untuk berkontribusi terhadap negara, ya, membantu pemerintah dalam bidang pembangunan partisipatif. Ya. Partisipatif artinya mereka ini tidak digaji, ya, secara sukarela membantu pemerintah, ya, di setidaknya di bidang pelaksanaan pembangunan, ya, bidang pembinaan masyarakat dan juga bidang pemberdayaan masyarakat, dan juga di bidang penanggulangan bencana dan keadaan mendesak. Ya, santri raksa desa ini dibentuk oleh saya dan juga kepala desa, tentu dengan dasar-dasar yang jelas.
Di antaranya ya 4 pilar bangsa itu. Nah, mereka melaksanakan pembangunan partisipatif itu yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 45, terus juga Bhinneka Tunggal Ika, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih dari itu, karena mereka santri, ya landasan secara teologis dari Al-Quran, Al-Hadis kan banyak menjelaskan tentang bagaimana kita menjadi warga negara yang baik. Harapan kedepannya nih Sir, dari Sarades ini? Sarades ini diharapkan menjadi generasi penerus yang paripurna ya, secara berpikir dinamis dan juga berakhlak ya. Terus juga kritis kesadarannya itu terus ditingkatkan tentang bagaimana kewajiban mereka menjaga dan merawat negaranya. Peka. Ya, harus peka. Lingkungannya Iya. sendiri ya. Apalagi kan negara kita memiliki visi di 2045 ya, Iya. jadi Indonesia emas. Nah, Mas. kalau kita hitung interval waktu antara usia mereka dan juga 2045 itu ya mereka nanti yang akan menjadi generasi emasnya. Maka Sarades ini menjadi ruang waktu ya dari pemerintahan desa untuk belajar bagaimana memberikan kontribusi, yaitu dengan pembangunan partisipatif mereka di bidang pendidikan, bidang pemberdayaan masyarakat, ya, bidang pembinaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana dan sebagainya. Luas berarti ya. Banyak luas. Ya. Bahkan saya juga menulis bukunya, ya, bukunya sudah disebarluaskan, khususnya di Santri Desa dan umumnya di aparatur pemerintahan desa. Buku panduannya. Oh iya, buku panduan tentang Sarades. Mister ini sudah bisa mengimplementasikan dari nilai-nilai kewarganegaraan tersebut dengan cara memanfaatkan sumber daya manusianya ya, dari santri ya, santri. khususnya dengan cara mendirikan atau membuat organisasi yang bernama Sarades, Santri Raksa Desa. Nah, artinya Santri Raksa Desa ini diaungi oleh ya desa, pemerintah desa ya. Didaungi oleh pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan partisipatif. Nah, kebetulan saya juga sebagai anggota dari Sarades tersebut, alhamdulillah. Ya. Nah, baik Mister, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Tadi pertanyaan dari saya sudah dijawab semua dan juga menginspirasi dan sangat membantu dan menambah keilmuan saya tentang kewarganegaraan maupun demokrasi dan juga nilai-nilai kewarganegaraan.